Pengertian kolonialisme dan imperialisme. Kolonialisme yang berakar pada kata koloni, yang berasal dari bahasa Latin yaitu kolon, dan ditunjukkan untuk petani menanam kebun di daerah baru. Kolonialisme merupakan kegiatan pengembangan kekuasaan suatu negara atas wilayah yang berasal dari batas wilayah yang diidentik dengan penjajahan dan suatu eksploitasi tanah, harta, serta sumber daya alam. Dapat mendominasi ekonomi, sumber daya, tenaga kerja, dan pasar wilayah. Imperialisme berasal dari kata bahasa Latin imperium, yang berarti memenangi atau kekuasaan tertinggi, adalah kebijakan dan praktek perluasan suatu negara melalui pencabukan atau penaklukan terhadap wilayah lain. Sehingga, secara garis besar, perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada fokus kegiatannya masing-masing. Kolonialisme lebih berfokus pada penguasaan wilayah yang kaya akan sumber daya alam, sedangkan imperialisme berfokus pada penguasaan politik dan memperluas pengaruh di suatu negara. Sementara imperialisme berasal dari kata imperium dalam bahasa Latin yang berarti kekuasaan tertinggi, kedaulatan atau sekedar kekuasaan. Imperialisme merupakan kebijakan atau ideologi untuk memperluas kekuasaan atas negara lain dan penduduk asli negara tersebut dengan bertujuan untuk memperluas akses politik dan ekonomi, kekuasaan dan kontrol, dan seringkali dilakukan dengan menggunakan kekuatan militer. Perbedaan kolonialisme dan imperialisme terletak pada tujuannya. Kolonialisme berfokus pada penguasaan suatu wilayah dengan sumber daya alam tertentu untuk dibawa ke negeri asal penjajah. Sementara imperialisme berfokus dalam penguasaan politik dan pemerintah negara yang lain untuk memiliki pengaruh terhadap negara tersebut. Kolonialisme serta imperialisme telah lama dilakukan oleh bangsa Eropa sejak abad 15 di seluruh dunia, hingga pada akhirnya masuk ke Nusantara. Pada saat itu, latar belakang bangsa Eropa masuk ke Nusantara memiliki beberapa sebab, seperti jatuhnya Konstantinopel di bagian Laut Tengah oleh kekuasaan Turki Utsmani tahun 1453, merosotnya perekonomian dan bahkan perdagangan bangsa Eropa, hingga terjadinya revolusi industri. Dengan tujuan mengembangkan perekonomian bangsa Eropa, terbuatlah kapal laut yang digunakan bangsa Eropa untuk menjelajah samudera demi mencari sumber daya di negara bagian lain. Bangsa Eropa yang mulai menyebar ke seluruh dunia, pada akhirnya kolonialisme serta imperialisme di Indonesia pun terjadi. Sementara itu, harga rempah-rempah untuk bangsa Eropa pada zaman itu dinaikkan oleh Turki Utsmani. Bangsa Eropa yang kemudian terdorong untuk mencari dan akhirnya menemukan wilayah-wilayah penghasil rempah-rempah ke wilayah baru yang berada di timur Eropa, sehingga pada akhirnya mereka semakin berambisi untuk menguasai berbagai negara untuk merenggut keuntungan ekonomi serta kejayaan akan politik mereka, terutama wilayah-wilayah seperti lingkungan Indonesia yang menjadi lokasi penghasil rempah-rempah seperti pala, cengkeh, lada, dan lain-lainnya. Rempah-rempah yang dihasilkan di negara Indonesia akhirnya mendorong mereka untuk bisa melakukan kolonialisme serta imperialisme, karena rempah-rempah pada saat itu menjadi sebuah komoditas yang sangat laris di Eropa. Bangsa Eropa yang kemudian menyebut Nusantara sebagai Hindia. Dampak perkembangan kolonialisme dan imperialisme di Indonesia berpengaruh kepada bidang politik pemerintahan, bidang ekonomi, bidang sosial budaya, dan juga bidang pendidikan.